Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami akan mempraktekkan video simulasi rubrik penilaian dalam mata kuliah pembelajaran berbasis teks pertemuan ke-13. Saya Putra Melisa Febri Andini dengan NIM 2503010008 sebagai presentator. Saya Wahyuni Putri dengan NIM 2503010013 sebagai penilaian pertama. Saya Debbie Ariska dengan NIM 2503010037 sebagai penilaian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Melisa Febri Andini, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai potensi wisata bahari Kepulauan Riau pada mata kuliah pembelajaran berbasis teks. Nah, langsung saja saya menjelaskan mengenai potensi wisata bahari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau memiliki kekayaan alam yang sangat mendukung pengembangan sektor dan pariwisata. Selain panorama pantai dan laut yang indah, daerah ini juga memiliki kekayaan budaya Melayu yang dapat menjadi daya tarik tambahan. Wisatawan tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga dapat mempelajari sejarah, budaya, dan keindahan kehidupan masyarakat di pesisir. Selanjutnya ada strategi promosi melalui media sosial. Salah satu strategi promosi yang paling efektif adalah memanfaatkan media sosial. Pemerintah dan pelaku wisata dapat membuat konten berupa foto ataupun video menarik yang menampilkan keindahan destinasi wisata. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, informasi tentang wisata bahari Kepulauan Riau dapat menjangkau masyarakat secara luas dengan biaya yang relatif murah. Strategi yang kedua yaitu melalui kerjasama dengan influencer, travel blogger, dan agen perjalanan. Influencer dapat membantu memperkenalkan destinasi wisata kepada pengikut mereka, sedangkan agen perjalanan dapat menyediakan paket wisata yang praktis dan terjangkau, dan kerjasama akan memudahkan wisatawan untuk memperoleh informasi sekaligus merencanakan perjalanan. Strategi yang selanjutnya yaitu mengadakan berbagai kegiatan wisata seperti festival pantai, lomba perahu tradisional, pertunjukan seni budaya, serta kegiatan snorkeling dan diving. Kegiatan tersebut dapat menarik wisatawan sekaligus memperkenalkan budaya lokal masyarakat Kepulauan Riau. Selanjutnya, strategi promosi yang terbaik harusnya didukung oleh fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, kebersihan tempat wisata, akses transportasi, keamanan, serta keramahan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Pelayanan yang baik akan membuat wisatawan merasa nyaman dan ingin berkunjung kembali. Manfaat strategi promosi. Apabila strategi promosi dilakukan secara efektif, jumlah wisatawan akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada bertambahnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya perekonomian. Selain itu, budaya lokal Kepulauan Riau juga akan semakin dikenal luas. Nah, simpulannya, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa promosi wisata bahari Kepulauan Riau dapat dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, kerjasama dengan influencer dan agen perjalanan, penyelenggaraan event wisata, serta peningkatan fasilitas dan pelayanan. Jika strategi ini diterapkan dengan baik, wisata bahari Kepulauan Riau akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai strategi promosi wisata bahari Kepri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Selanjutnya saya memohon kesediaan teman-teman untuk menguji, memberikan penilaian, masukan serta koreksi berdasarkan instrumen rubrik penilaian yang telah kalian buat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Presentasi disampaikan itu runtut ya, mulai dari potensi wisata bahari Kepulauan Riau hingga strategi promosi yang dapat dilakukan. Setiap strategi dijelaskan dengan contoh yang relevan
sehingga materi mudah dipahami. Dari segi penyampaian, presenter berbicara dengan suara yang cukup lantang dan artikulasi yang jelas. Intonasi yang digunakan juga bervariasi sehingga presentasi tidak terdengar monoton. Presenter terlihat percaya diri, mampu menjaga kontak mata dengan audiens, serta menggunakan gestur tangan yang wajar untuk menegaskan poin-poin penting. Meskipun masih terdapat sedikit jeda ketika berpindah antar bagian materi, secara keseluruhan presentasi berlangsung sangat baik dan meyakinkan. Nah, sekarang lanjut ke rubrik penilaian. Nah, yang pertama itu ada struktur presentasinya. Skor nilainya 4. Nilainya itu 25. Artinya, presentasi disampaikan dengan urutan yang jelas, sistematis, mulai dari pembukaan, isi hingga penutup. Yang kedua ada kualitas gagasan. Skornya itu juga 4, nilainya 25. Isi materi dinilai sangat baik karena ide yang disampaikan jelas, relevan, dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelancaran dan pelafalan. Skornya itu 3. Nilainya 20. Presentasi cukup lancar, tetapi masih ada sedikit kekurangan dalam pelafalan atau penyampaian kata. Yang keempat, kosakata dan tata bahasanya. Skornya 4. Nilainya 25. Penggunaan kata-kata serta susunan kalimat dinilai baik dan sesuai. Yang kelima, komunikasi nonverbalnya. Skornya itu 4, nilainya 25. Presenter memiliki kontak mata yang baik, percaya diri, serta menggunakan bahasa tubuh yang mendukung presentasi. Total nilai dari saya itu ada 120. Nah, total nilai penilaian dari saya itu adalah 120. 120 itu kita bagi 125 kali 100 itu dapat 96. Nah, kesimpulan penilaian dari saya, menilai presentasi sangat baik karena presenter mampu menyampaikan materi dengan jelas, untuk percaya diri, dan menarik perhatian audiens. Nah, kita lanjut. Dari saya itu komentarnya tidak terlalu banyak. Nah, secara umum materi yang disampaikan sudah sesuai dengan tema dan cukup mudah dipahami. Nah, struktur presentasi juga sudah jelas karena presenter menyampaikan pendahuluan, isi, dan kesimpulan secara runtun. Nah, gagasan yang disampaikan cukup relevan dengan topik, terutama ketika menjelaskan pemanfaatan media sosial dan kerja sama dengan influencer secara strategi promosi wisata bahari. Nah, rubrik penilaian dari saya itu penilaian kedua. Yang pertama ada struktur presentasi. Skornya ada 4, nilai yang saya berikan itu ada 25. Nah, struktur presentasi tetap dinilai baik dan runtun. Yang kedua itu ada kualitas gagasan. Skor 3, nilainya 20. Nah, isi materi yang dianggap cukup baik, tetapi masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan. Yang ketiga, kelancaran dan penghafalan. Itu skornya 3, nilainya 20. Presentasi cukup lancar, namun masih terdapat jeda saat berbicara. Yang keempat, kosakata dan tata bahasa. Skornya 3, nilainya 20. Penggunaan bahasa cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan agar lebih efektif. Nah, yang terakhir itu komunikasi nonverbal, skornya 3, nilainya 20. Kontak mata dan ekspresi tubuh cukup baik tetapi belum maksimal. Nah, ketotalan penilaian itu 105. Setelah dikonfirmasi itu 105 dibagi 25, 125 kali 100 itu hasilnya 84. Nah, kesimpulan dari saya penilaian 2, presentasi sudah cukup baik, sudah mudah dipahami, tetapi presenter masih terlihat membaca catatan dan ada jeda saat berbicara sehingga penyampaian belum maksimal. Baiklah teman-teman, terima kasih atas masukannya yang sangat detail. Masukan berdasarkan rubrik penilaian ini
membantu saya untuk tahu aspek apa saja yang harus saya perbaiki di presentasi berikutnya, terutama soal kelancaran dan juga kontak mata. Sekian presentasi dari saya tutup dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil video simulasi rubrik penilaian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.